Saudara, Anda kembali lagi di Sapa Kaltim dan masih bersama narasumber kami. Di sini ada Pak Minut Budianto, Ketua Pengurus Provinsi untuk Komunitas Ketapel, dan juga ada Mas Eter Kurniawan sebagai penggiat dan juga maker. Tadi saya mungkin ke Pak Eter lagi terkait Pak Eter ini sebagai penggiat, anggota, dan juga sebagai pembuat juga. Kalau di sini mungkin kita bisa lihat ya, banyak sekali jenisnya dengan motif yang berbeda dari ketapel ini sendiri. Kalau dibandingkan mungkin sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya, itu masih kayu polos yang memang bahannya sangat-sangat sederhana, dan sekarang perubahannya banyak sekali, banyak variatif, motifnya juga banyak. Sebagai pembuat nih Mas Etar, kira-kira mungkin bisa dijelaskan bahannya apa, kemudian kalau kita tahu kan komponen ketapel itu kan ada 3 ya Pak ya, dasarnya itu mungkin dijelaskan sekarang perubahannya seperti apa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kelebihannya ketapel sekarang apa, mungkin dengan harganya juga sekalian bukan bisa di-mention. Silakan Pak Eka. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, waktu kita masih kecil tuh amat sangat sederhana sekali ya. Kita cuman potong apa tuh namanya dahan yang berbentuk Y. Udah itu kita pasang karet, entah itu karet dari karet ban atau yang disebut juga cup band, karet yang bulat berbentuk apa ya, cup. Kalau kita bilang dulu pentil. Nah itu. Nah, sekarang dengan seiring waktu bahan-bahan ketapel ini sudah banyak yang sintetis Mbak. Ada yang dari resin kayak gini, dari resin mikarta kita sebutnya. Ini bahan sudah nasional bahkan internasional kalau mikarta. Nah kita mulai dari yang sederhana. Ini awalnya juga dari bahan kayu cagak kita sebutnya, bentuk Y, cabang itu kita sebutnya cagak. Itu kita bentuk lagi, kita poles lagi biar ada estetikanya dan kita tambahin lebih bagus. Nah ini dengan ukuran tertentu, dengan aerodinamis pada saat menggenggam itu akan berpengaruh pada akurasi titik bidik. Jadi kesimetrisan ketapel ini juga amat sangat penting dalam membidik, menentukan akurasi aim itu. Nah, untuk bahan-bahan sendiri ada yang berupa dari cagak, ada yang berupa dari papan. Awalnya bahan dasarnya papan yang dilapis-lapis untuk membentuk motif. Kemudian ada mikarta. Nah, untuk harganya sendiri pun bervariasi. Harga seperti ini bisa 200.000 sampai 300. Yang seperti ini mikarta, ini bisa 300 sampai 600.000. Bahkan ada yang sampai jutaan, Mbak. Kalau harganya dilihat dari apa nih Pak? Semakin mahalnya ketapel? Dari motifnya kah atau dari kekuatan bidiknya tadi? Dia nilainya itu dari materialnya Mbak. Ya, dari material, terus dari kerumitan membuatnya. Semakin banyak lekukannya, semakin banyak motifnya kan semakin sulit. Betul. Terus hasil finishingnya juga, hasil finishingnya sangat berpengaruh juga untuk menentukan harga, dan juga kesimetrisannya. Nah, itu aja sih Mbak yang untuk berpengaruh di harganya. Bahan memang berpengaruh. Kesulitan kita mendapatkan bahan baku itu bisa juga itu membuat mahal. Seperti kita di Kalimantan Timur, kita nggak punya kayu sonokeling. Saya ngambilnya dari Pulau Jawa ini. Jadi minta kirim dari Pulau Jawa. Jadi semua ini bahannya dari Pulau Jawa. Ini dibuat semua sama Pak Eter sendiri ya? Iya. Ini hasil karyanya Pak Eter semua ya, motif yang ada di sini? Iya, yang ini yang ada logonya ini punya saya. Oke. Biasanya kalau konsumen dia memesan, berarti kalau tadi dijelaskan sebagai maker kan berarti udah ada konsumen ya Pak ya sejauh ini. Kalau mereka memesan ketapel itu mereka melihatnya dari motifnya atau mungkin disesuaikan dulu sama tangannya yang seperti apa? Bener, biasanya itu dari apa sebenarnya? Dari bentuk dan ukuran Mbak. Terus cara customer itu memegang ketapel, karena memegang ketapelnya ada 2 macam.
ada hammer grip dan ada yang pinjer grip. Ini ini ada 2 macam. Dia lebih nyaman di mana gitu. Pada saat dia minta saya nyaman di hammer grip, ya seperti ini contohnya. Untuk hammer grip dia genggam full gini. Lebih nyaman, lebih kokoh dia mungkin menganggapnya. Tapi ada juga yang senang seperti ini karena ini disebutnya pinjer kalau kita megang. Ya, ini pinjer grip kayak gini. Jadi tergantung mereka Mbak nyamannya di mana. Gitu. Dan terus untuk pinjer atau hammer itu kan bentuknya juga bermacam-macam Mbak. Seperti ini hammer juga. Ini hammer. Nah tinggal saya tanya mau bentuk yang seperti apa hammernya gitu. Kalau pelurunya sendiri, kalau dulu kan kita pakai kerikil Ya. atau batu. Kalau sekarang, kalau saya lihat ini modelnya udah kayak Bener. peluru ini ya buat nembak gitu Pak ya. Ya. Udah hampir sejenis sekarang. Karena emang standar ini disebut steel ball ya Mbak ya. Oh. Kita nyebutnya ammo. Steel ball atau gotri. Gotri. Iya. Kita sebutnya Ini ammo. kok dua gini jadi ditaruhnya dua gitu Pak? Di Enggak, dalam sini? satu Mbak. Satu kan aja. Kan ditaruh dia dilipat Untuk jepit supaya tidak geser. Oke. buat megang pouch. Ini kita sebutnya pouch. Nah, untuk amonya sendiri atau pelurunya sendiri, kenapa harus ini? Kita berubah dari batu ke sini karena batu itu kan dia bentuknya tidak simetris. Betul. Jadi pada saat dia meluncur itu tidak aerodinamis. Mungkin bisa saja dia Melekuk gimana? ya larinya tuh nggak bisa lurus pada saat ditembakkan. Tapi dengan kondisi yang halus seperti ini, bulat, pada saat kita tembakkan akurasinya akan lebih mantap. Gitu. Proses belajar menggunakan peluru sekecil ini tuh berapa lama Pak? Dari yang mungkin orangnya basic banget menggunakan ketapel, akhirnya dia sampai bisa itu. Kalau pengalaman Pak Eter sendiri seperti apa? Oh, belajarnya sih sebentar aja Mbak. Sebentar banget. Yang penting kita ajarkan teknik memegang ketapel sama peletakan angkur. Ini kita sebut angkur. Saya contohkan ya Mbak ya. Bisa Ya. bisa dicontohkan Pak. Nah, kalau ini yang seperti ini pinjer, kan ada apa ya? Ini kan kita sebutnya frame ya Mbak. Ini flat band sebagai pelontarnya, ini sebagai pemegang ammo, kita sebutnya pouch. Nah, pouch ini kita memegang ketapel itu sesuaikan dengan mata yang dominan, mata yang mana yang lebih enak dipakai untuk membidik. Kadang kan mata kiri dengan mata kanan berbeda. Nah kebetulan saya mata kiri yang bagus, jadi saya megangnya tangan kanan, jadi mata kiri yang terbuka. Nah untuk meletakkan angkur poin ini sangat berperan penting untuk arah bidiknya Mbak. Jadi ini berperan penting sekali. Seperti ini contohnya. Nah, ini kayak gini. Jadi posisinya pas di ini ya. Ya benar. Posisi pas Tulang di pipi sini. ya Pak. Tulang pipi. Di tulang pipi. Ini yang standar sebenarnya. Ini yang standar. Sebenarnya kita cuman apa? Menentukan ini Mbak, menentukan angkur dengan sasaran. Sasaran nanti di sini. Di ujung frame. Oh, yang harus ditargetkan. Oh, target sama yang ini harus sejajar ya Pak ya? Iya, Betul. betul. Jadi harus target ada di atas frame ini. Angkur ada di pipi. Dan ini nggak boleh miring. Nggak boleh miring, dia harus 90 derajat. Sebenarnya itu aja yang diperhatikan dan itu pasti sudah bisa Mbak. Nggak lama kok. Berapa lama itu? 1 bulan, 2 bulan? Oh, Wah, Nggak nyampe. nggak nyampe. Apalagi kalau dari kecilnya udah terbiasa Hitung menggunakan harian alat. aja Mbak. itu hari bisa. Iya, hitung hari. Tapi dengan ini apa? Rutin, Lihat, ya maksudnya rutin berlatih pasti akan rutin berlatih. Sejauh ini konsumen Pak Eter udah dari mana saja? Masih dari dalam negeri kah? Atau mungkin udah menjelajah pasar luar negeri? Kebetulan untuk saat ini masih di dalam negeri.
karena dulu pernah mau ke luar negeri, saya kebingungan gimana cara ngirimnya, terus gimana cara transfer ininya, uangnya itu nggak bingung, akhirnya saya abaikan. Nah, saya nggak paham yang seperti itu, jadi akhirnya customernya ini kebetulan ada di Jakarta kemarin, Bandung juga ada, Sumatera juga ada, sudah keluar Balikpapan lah pokoknya. Paling mahal berapa harganya, Pak? Kalau punya saya untuk saat ini sih paling mahal itu di 600. Ada di sini alatnya, Pak? Nggak ada. Kayak gini Oh, ini. bisa. Ini Bahannya beda ya? bahannya lumayan, Mbak. Bahan Kalau bakunya nggak pun salah mahal. sekarang bahannya dari aluminium juga ya, Pak ya? Iya, ada yang aluminium. Titanium apa aluminium saya lupa. Titanium Titanium ada, ada juga, aluminium ada juga ya. Kalau biasa disebut itu dural. Oh, dural. Iya, Itu jadi yang aluminium. iya, jadi motongnya pun sudah pakai alat yang canggih, namanya istilahnya Pak CNC ya. Jadi presisi banget. Nah, Jadi seperti itu. ada alat khususnya Alat lagi khususnya itu. Ya. ngebuatnya. Oh, ini yang aluminium, Pak. Itu stainless steel. Stainless Oh, steel. ini stainless. Iya, Dari besi nih, Pak ya? Iya. iya. Jadi itu pemotongannya sudah presisi banget karena menggunakan mesin. Jadi sudah Banyak juga peminatnya yang menggunakan ini model stainless ini. Kalau untuk stainless besi itu saya nggak bisa buat karena Oh, ini keterbatasan. belinya dari luar juga, dari online ke Jawa. dari Jawa. Iya. Keterbatasan alat, Mbak, karena saya buat ini kan alatnya Seperti sederhana. ini semuanya manual semua Manual, ya, pakai tangan betul. ya, Pak ya Iya. biasanya. Kan Dan itu juga dibersihkan dulu perbedaannya, Mbak. kayunya. Perbedaan harga itu yang apa handmade dengan pabrikan nyata beda harganya. Walaupun mungkin bahannya tidak sekeras dengan yang stainless, tapi lebih mahal yang Lebih handmade. mahal yang handmade ya. Iya. Ya karena butuh waktu juga. Butuh waktu ya. Tenaga juga buatnya juga lama. Iya, itu juga. Dan pilihannya juga lebih banyak sepertinya yang handmade ya, Pak. Iya. Ada rencana buat misalkan membuat untuk motif khas Kaltim atau Balikpapan sendiri, kan kita juga di sini ada kayu yang memang khas banget, namanya kayu kayu ulin, Ulin, ya, Pak ya. kayu ulin. Itu nggak ada rencana mungkin bisa menjadi ciri khas sendiri untuk Balikpapan atau Kaltim gitu. Ada, Mbak, sempat itu kita buat, cuman kebetulan udah nggak ada di sini. Itu kita konsepnya untuk Kalimantan Timur tuh apa, enggang ya, Pak? Iya, burung enggak. Burung enggang. Jadi ketapel itu kita bentuk seperti burung enggang dulu itu. Nah, itu dengan memakai kayu yang 5 macam kayu yang ada di Kalimantan waktu itu. Itu termasuk gaharu, amboina, terus kurli mangga. Itu kayu-kayu dari sini Iya. semua khas ya, Pak. Khas di sini, Mbak. Itu jadikan satu buah ketapel. Kemudian dikasih berlian. Berliannya pun berlian Kalimantan, Borneo Diamond waktu itu. Pernah buat sampai Pernah jadi. buat dan jadi. Kan Kemudian kenapa tidak dilanjutkan, Pak? itu punya ini, Mbak. Punya Customer. salah seorang kolektor di Balikpapan. Ya, dia minta buatkan ke saya gitu. Oh, sesuai permintaan Sesuai lagi ya. permintaannya. Seperti itu. Oke. Dan memang konsepnya dia pengen ketapelnya yang bener-bener Kalimantan lah. Jadi bentuknya kita buat seperti enggang waktu itu. Kebetulan desain juga dari beliau. Saya cuman membuat sesuai dengan desain yang beliau buat. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Eter. Mungkin kita akan lanjut lagi seusai jeda. Kita akan membahas mungkin lebih ke olahraga tradisional sendiri tentang ketapel ini. Sejauh ini sudah seperti apa dan persaingan seperti apa di seluruh Indonesia ya. Kita akan ngobrol dengan Pak Minut nanti usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim.